Suara saya lagi serak-serak basah. Kalau nyanyi tidak bisa keluar, tapi kalau menyampaikan firman lumayan lah, masih bisa. Pagi hari ini kita akan belajar bahwa ada begitu banyak hal penting di dalam hidup kita yang harus dijaga. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang yang namanya menjaga sesuatu yang penting. Ada satu ungkapan yang berkata bahwa gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Ada begitu banyak orang, kita semua yang ada di tempat ini berusaha untuk hidup dengan baik hanya demi menjaga nama baik. Sehingga ketika kita sudah tidak ada lagi di bumi, ketika kita sudah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, kita dikenal bahwa kita adalah orang yang baik. Ada juga orang yang berusaha menjaga kesehatannya. Bagi dia kesehatannya adalah sesuatu yang penting, sehingga dia bisa hidup dengan umur panjang, tidak sakit-sakitan. Ada juga orang yang berpikir bahwa keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Suami, istri, anak-anak, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Yes, benar Bapak Ibu. Ini semua adalah hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Tetapi pagi hari ini saya mau berkata bahwa ada 3 hal penting di dalam hidup kita yang harus kita jaga. Sebab firman Tuhan berkata bahwa orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kehidupannya. Amin. Pagi hari ini kita akan lihat dari 3 hal ini. Yang pertama adalah kita harus menjaga pikiran. Sama-sama katakan dengan saya, kita harus menjaga apa? Pikiran. Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi agar mereka selalu menjaga pikiran. Sebab pikiran adalah medan perang yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Musuh kita bukanlah iblis, musuh kita bukanlah setan. Oleh sebab itu ketika kita salah, jangan selalu menyalahkan iblis, jangan selalu menyalahkan setan. Sebab setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi musuh kita yang sebenarnya adalah pikiran kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata dan menasihati setiap jemaat yang ada di Filipi, sehingga mereka hidup dan menjaga pikiran mereka dengan baik. Amsal 23 ayat 7 berkata bahwa sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikianlah juga ia. Apa yang kita pikirkan itu akan membentuk kehidupan kita. Kita jadi seperti hari ini, saya jadi seperti hari ini. Itu semua adalah produk dari apa yang saya pikirkan. Pikiran kita akan memimpin seluruh tindakan kita. Tindakan kita atau kelakuan kita atau perbuatan kita itu adalah cerminan atau pantulan atau refleksi dari apa yang kita pikirkan. Jika kita ingin menilai orang lain seperti apa, ketika kita melihat perbuatan orang itu seperti apa, seperti itulah pikiran dia. Amsal berkata bahwa sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikianlah juga ia. Salah satu ciri orang yang berpikiran positif adalah tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacita bukan hanya sekedar saran atau himbauan, tapi bersukacita adalah perintah. Di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi bersukacita adalah sebuah perintah. Kalau namanya perintah berarti harus dilakukan. Yang sekarang lagi viral kan FS bersama ajudan, disuruh tembak karena itu adalah sebuah perintah. Hanya candaan Bapak Ibu ya. Tetapi seperti itulah yang namanya perintah harus dilakukan. Sekalipun hari-hari yang sedang kita jalani terasa pahit, terasa buruk, terasa tidak enak, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersukacita. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu yang tetap dan mau untuk bersukacita di dalam segala hal, katakan amin. Ingat bahwa sukacita itu adalah perintah, bukan hanya himbauan, bukan hanya nasihat, tetapi sukacita adalah perintah. Dan pada akhirnya Paulus menasihatkan kepada semua jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, kepada kita yang ada saat ini, dan serta nantinya kepada semua orang yang percaya yang ada
Kita lihat Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata bahwa kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semua. Akhirnya saudara-saudaraku, saya, Bapak, Ibu, semua yang ada di tempat ini adalah saudara-saudara Paulus. Firman Tuhan dan Paulus menyampaikan bahwa akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi tidak untuk memikirkan hal-hal yang negatif, tidak untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik, tidak untuk memikirkan hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita diperintahkan untuk memikirkan segala hal yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, yang murni, yang menyenangkan, yang baik untuk didengar, kebajikan dan segala yang patut dipuji. Pikirkanlah itu. Ayat sebelumnya Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan bahwa janganlah khawatir tentang apapun juga. Jadi salah satu orang yang mempunyai pikiran yang positif, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena dia bersukacita, dia tidak pernah khawatir. Sebab firman Tuhan berkata bahwa janganlah khawatir tentang apapun juga. Apa yang saat ini sedang kita khawatirkan? Firman Tuhan berkata bahwa janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Perhatikan ayat selanjutnya, Bapak Ibu. Baca bersama 1, 2, 3. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita tidak khawatir, kita bisa memikirkan hal-hal yang positif untuk menjaga pikiran kita. Kita sebagai manusia tidak sanggup, tetapi percaya ketika kita menyampaikan segala kekhawatiran kita di dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur, maka siapa yang akan menjaga pikiran kita? Elohim di dalam Kristus Yesus yang akan menjaga pikiran kita, sehingga kita hidup dan kita hanya memikirkan segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji. Dengan kekuatannya kita tidak akan mampu, tetapi percaya bahwa ketika kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, ketika kita menyampaikan segala doa kita dengan permohonan kita di dalam ucapan syukur, maka Tuhan Elohim akan menjaga pikiran kita sehingga sesuai dengan kehendaknya. Itu yang pertama yang harus kita jaga adalah pikiran. Yang kedua yang harus kita jaga adalah hati. Sama-sama katakan dengan saya, hati. Hati, pegang hatinya, Bapak. Pegang dadanya, di dalam dada ada hati. Saya tidak bilang keluarkan hatinya, tetapi pegang dadanya, di dalam dada ada hati. Dan pagi hari ini saya mau memberi hati gini ya. Kalau yang suka nonton drakor pasti tahu lambangnya ini. Ini adalah hati, lambang cinta, lambang kasih sayang. Yang kedua yang harus kita jaga adalah hati. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Konfusius berkata bahwa hal paling dalam di dalam hidup ini adalah hati. Hati-hati menggunakan hati, karena hati yang tidak hati-hati akan membuat hati menjadi terluka. Itu ungkapan-ungkapan yang biasanya kita di dunia sering digunakan. Hati-hati menjaga hati. Ada sebuah kisah tentang seorang suami istri. Mereka berada di kota Makassar, lalu mereka pindah ke BTP. Haleluya. Dan setiap pagi suami istri ini selalu duduk bersama, mereka sarapan, dan di depan tempat duduk mereka ada sebuah jendela yang sangat besar. Hari pertama si istri berkata kepada suami ketika dia melihat tetangganya sedang mencuci dan menjemur pakaian, dia berkata kepada suaminya, "Aduh Pak, kayaknya itu tetangga dia tidak tahu bagaimana cara mencuci baju yang baik."
bajunya kelihatan tidak bersih, bajunya kelihatan tidak cemerlang. Lalu besoknya lagi dia melihat lagi tetangganya menjemur pakaian, dan dia berkata kepada suaminya, masih sama seperti hari kemarin, mungkin tetangga kita tidak menggunakan deterjen yang baik. Selanjutnya berlanjut sampai dengan 1 minggu kemudian, ketika dia duduk bersama dengan suaminya, lalu dia melihat cucian tetangganya menjadi kinclong, cling, gitu ya. Lalu dia berkata kepada suaminya bahwa, wow Pak, ternyata tetangga kita sudah tahu cara mencuci baju yang baik dan benar. Mungkin dia sudah menggunakan deterjen yang tepat. Lalu suaminya berkata bahwa, nah, tadi pagi saya bangun pagi-pagi sekali, lalu saya membersihkan jendela kaca kita, sehingga cuciannya kelihatan kinclong. Yang sebenarnya kotor bukan cuciannya, tetapi jendela kaca kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, sebentar pulang periksa memang kacanya, apakah sudah bersih atau tidak. Nah, cerita pagi hari ini menggambarkan tentang hati kita. Seringkali kita melihat, menilai orang lain. Apa yang kita pakai untuk menilai orang lain, seringkali bukan orang lain yang salah, tetapi hati kita yang salah. Karena ketika hati kita salah, kita akan salah untuk menilai orang lain. Firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau di dalam IMB dikatakan bahwa peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka perbuatan kita juga pasti bersih. Hati adalah salah satu organ bagian tubuh yang paling dalam, tetapi hati punya master control yang besar di dalam hidup kita. Jadi sumbernya kita, komputernya kita, masternya kita itu ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan hanya engkau menjaga rumahmu dari pencuri, jangan hanya engkau menjaga suami istrimu supaya tidak digoda wanita atau pria lainnya, tetapi yang paling utama adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang bisa melihat wajahmu, bersinar wajahmu dengan baik, karaktermu dengan baik. Semuanya adalah bergantung dari hatimu. Ada beberapa contoh tokoh di dalam Bible yang mengalami dampak negatif ketika mereka tidak dapat menjaga hatinya. Bapak Ibu tahu ketika hari ini kita semuanya manusia pada waktu lahir, dan kita sudah naturnya kita itu adalah dosa. Penyebab pertamanya dan penyebab utamanya itu hanya apa Bapak Ibu? Karena Hawa tidak bisa menjaga hatinya. Di dalam Kejadian firman Tuhan berkata bahwa Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Rumah tangga kita bisa rusak karena hati kita tertarik kepada orang lain. Oleh sebab itu jaga hati kita dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu, Kain panas hati sehingga membunuh adiknya Habel. Yang selanjutnya Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. Haman menjadi panas hati ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Bapak Ibu, saya mau katakan pagi hari ini bahwa hati itu tidak pernah berbohong, namun hati bisa membuat kita berbohong. Hati itu tidak pernah membunuh, tetapi hati bisa membuat kita membunuh. Hati adalah perangkat lunak di dalam komputer otaknya kita, otak manusia yang memprogramkan apa yang akan kita perbuat seturut dengan kehendak hatinya. Oleh sebab itu jaga hati kita, jaga baik-baik. Orang yang sudah hidup, orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, dia pasti akan memiliki hati yang lurus, hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bagaimana caranya dia menjaga hatinya, bagaimana dia memelihara hatinya dengan segala kewaspadaan sehingga setiap hari kita bisa tetap menjaga hati, yaitu kita harus sering merenungkan, membaca firman Tuhan. Orang di luar sana bisa goncang-guncing, menceritakan keburukan kita, menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang kita. Orang punya mulut kita tidak bisa tahan, tetapi kita bisa menjaga hati kita dengan perisai untuk memasukkan apa yang kita dengar ke dalam hati kita. Ada hal-hal yang kita dengar yang tidak perlu masuk
kalau tidak. Terutama ibu-ibu yang ada di tempat ini. Ibu-ibu biasa sekarang trennya itu adalah netizen 1000 bibir. Banyak di tempat ini, di luar sana tidak ada. Kalau mungkin banyak hamba Tuhan yang berkata banyak di luar sana, di tempat ini tidak ada. Tidak Bapak Ibu, saya pagi hari ini mau berkata di luar sana tidak ada, tetapi di tempat ini banyak. Karena firman Tuhan yang akan menegur kita, firman Tuhan yang akan mengajar kita. Kalau kita sadar bahwa oh ya, mungkin saya perkataan saya masih tidak baik, mungkin saya masih tidak bisa menjaga hati saya dari perkataan negatif orang-orang, atau bahkan saya yang tidak bisa menjaga hati saya sehingga saya selalu iri hati, dendam, marah kepada orang lain. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari sama-sama kita berubah. Mari sama-sama kita belajar menjaga hati kita. Karena Bapak Ibu, hati, kehidupan kita terpancar dari hati kita. Orang yang bisa menjaga hatinya akan menampilkan wajah yang berseri-seri. Coba lihat samping kiri kanannya, wajahnya sedang berseri-seri atau cemburu pagi hari ini. Yang berseri-seri adalah orang yang sudah bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Amin. Tadi pas kesini mau belok di depan situ, suami saya sedikit yang di belakang, terus saya yang di depan ya, terus saya bilang, ayo papi pelan-pelan. Langsung dia seketika bilang, jaga hati. Jadi menjaga hati ini 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 360 dalam setahun ya, dan sekian detik dan sekian menit. Setiap saat kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebagaimana selayaknya kita menjaga hidup kita dengan baik, kita memperhatikan kesehatan kita, kita memperhatikan nama baik kita. Tetapi yang paling penting di antaranya itu adalah menjaga hati kita, karena hati kita adalah sumber kehidupan. Kalau kita mau hidup panjang, umur panjang, usia, hidup baik, kita harus berusaha untuk menjaga hati kita. Karena segala sesuatu yang terjadi di luar itu cuma 10%. Hal-hal buruk yang terjadi di luar itu hanya 10%. 90% adalah bergantung di hati kita. Kita mau bertindak seperti apa, kita mau menanggapi sesuatu seperti apa, semuanya bergantung dari hati. Dan hati yang membuat keputusan buat kita. Ingat Bapak Ibu, hati tidak pernah berbohong, tapi hati bisa memerintahkan kita untuk berbohong. Hati tidak bisa membunuh, tetapi hati bisa memerintahkan kita untuk membunuh. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang hidup dengan menjaga hatinya secara waspada di dalam Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama adalah menjaga pikiran, yang kedua adalah menjaga hati kita. Yang ketiga, ini yang paling menarik. Yang ketiga ini adalah netizen 1000 bibir Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mulut. 1, 2, 3 katakan mulut. Di dalam mulut itu ada sesuatu organ tubuh yang sangat kecil yang bisa bergerak ke sana kemari, yang memiliki indera pengecap dan menjilat. Dia itu namanya adalah lidah. 100. Tapi yang jauh kencang lidah itu bapak-bapak. Saya percaya di tempat ini pasti bapak-bapak capek diomelin ibu-ibu setiap hari sehingga kompak berkata bahwa lidah tak bertulang, gitu ya. Lidah tidak bertulang. Di dalam mulut ada lidah. Lidah seringkali digambarkan seperti perkataan. Lidah seringkali digambarkan seperti perkataan. Amsal 13 ayat 3. Barang siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Kalau saya boleh artikan secara negatifnya, berarti orang yang tidak bisa menjaga mulutnya berarti tidak memelihara nyawanya. Karena firman Tuhan berkata bahwa siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Hari-hari ini karena corona kita diajar untuk menutup mulut kita. Corona mengajarkan kita banyak hal, termasuk menutup mulut kita. Bukan hanya menutup dengan masker, tetapi pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita belajar untuk menjaga mulut kita, belajar untuk menjaga perkataan kita. Seringkali kita tidak punya niat untuk menyakiti orang. Dengan perkataan kita bisa melukai orang. Seringkali nggak punya niat, tetapi perkataan kita bisa melukai orang lain. Apalagi kalau kita punya niat. Tidak punya niat saja bisa melukai orang lain. Bayangkan kalau punya niat. Lidah adalah bagian tubuh di dalam mulut.
lidah kita bisa gerak sana sini. Coba sekarang digerakkan, nggak usah dikeluarkan menjulur, nanti jadi heboh gitu. Tapi coba di dalam mulut dan digerak-gerakkan, lidah kecil tapi dia bisa bergerak ke sana sini. Dalam bahasa kiasan atau ungkapan atau istilah lah istilahnya ya, itu ada sekian banyak tentang lidah. Tetapi pagi hari ini saya cuma mau ngambil 3. Yang pertama itu ada orang yang berkata bahwa lidah 2. Padahal lidahnya kita cuma 1 kan, tetapi lidah 2. Apa artinya lidah 2? Lidah 2 itu di sini A, di sono B, di sini lain, di sono lain. Cerita di sini lain, sebentar sampai di sini lain, di sini ubi, di sini jadi kolak, di sini nasi, di sini jadi bubur. Bukankah seringkali kita seperti itu? Seringkali kita seperti itu. Makanya Bapak Ibu, saya selalu punya prinsip hidup yang namanya mengkonfirmasi. Kalau saya dengar dari si A, dia bilang segini-gini, saya pasti tanya dari mana, sumbernya harus jelas. Dan kita filter itu, dan kalau perlu kita tanya orang itu benar tidak. Karena seringkali orang itu maksudnya seperti ini, tetapi disampaikannya lain. Dan orang yang tidak bijaksana menelan bulat-bulat, sehingga yang sebenarnya orang itu tidak seperti ini, tetapi karena pengaruh lidah, perkataan, mulut yang menyampaikan, sehingga kita langsung menilai orang itu. Oh iya, ternyata dia tuh ya seperti ini. Padahal tidak, oh ternyata Pak Okto itu seperti ini ya, oh ternyata Bu Rida itu seperti ini, dan ternyata semua yang di tempat ini seperti ini. Atau oh ternyata jemaat BTP itu seperti ini. Padahal dia tidak tinggal di dalamnya, tidak melihat langsung. Tetapi karena lidah, karena perkataan dari orang lain, yang harusnya A sampai di sana B, yang harusnya beras di sini sudah jadi bubur, yang harusnya di sini ubi di sini sudah jadi kolak, sehingga itu membuat orang lain menilai kita menjadi negatif. Oleh sebab ini pagi hari ini Bapak Ibu, kita juga hidup berusaha menjaga pikiran, menjaga hati, supaya ketika ada sesuatu yang disampaikan buruk kepada kita timbang, kita konfirmasi apakah hal itu benar atau tidak. Karena ingat, di sekitar kita banyak orang yang memiliki lidah 2. Walaupun nampaknya 1, tetapi ada ungkapan yang berkata lidah 2. Ada juga ungkapan yang berkata bahwa lidah panjang. Sepanjang apa sih lidah? Kalau panjang bisa menjulur keluar gitu ya. Kan lucu gitu, kita jalan sampai lidahnya kita ada di bawah. Mungkin semakin panjang bisa buat nyapu tanah gitu ya. Enggak, tapi ini sebuah ungkapan. Ada yang berkata bahwa lidah panjang. Lidah panjang itu apa? Ketika kita curhat sama si A, lalu disampaikan ke si B, si C, sampai dengan si Z. Padahal tahu nggak, ketika orang memilih untuk curhat, ketika orang memilih untuk menceritakan persoalannya, sebenarnya karena dia mempercayai kita. Tetapi seringkali juga yang terjadi, kita suka curhat ke si A, ke teman kita, dan kita bilang gini, bukan orang lain yang panjang lidah, tetapi kita sendiri. Kau tahu mau curhat ini, dia tahu ke suamiku tuh, dia begini. Selesai di bawah tuh, nanti dia pergi ke pasien lagi, dia bilang, kau tahu pasien, jangan kau bilang-bilang nah, ternyata tuh itu suamiku begini. Nanti dia pergi lagi ke Pak Herbi, dia cerita lagi, dia Pak Herbi, kau nggak tahu itu suamiku. Setiap dia ketemu orang bahasa yang sama, dan dia bilang jangan bilang-bilang, padahal yang bilang adalah dia sendiri. Banyak di tempat ini yang ketawa antara dua, dia korban atau dia pelaku. Yes, Bapak Ibu, ini satu hal yang mungkin bagi kita ini sesuatu yang lucu, sesuatu yang ya tapi inilah kenyataannya yang memang hari-hari ini, dan ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak coba timbang istrinya. Saya seringkali dicurhatin orang. Jadi, C tahu nggak suamiku, atau tahu nggak temanku, atau tahu. Oke, keep ya, oke, keep. Bahkan saya pernah satu kejadian, ada teman suami saya di penjara karena narkoba. Lalu istrinya cerita ke saya, dan dia pesan gini, C, tolong ya, biar Koko pun jangan dikasih tahu. Oke, saya keep. Sampai satu ketika kami ketemu berempat, lalu dia cerita, terus dia bilang suamiku lagi di penjara, lalu kok kan bingung gitu, hah? Terus dia tanya ke saya, lu, C, nggak dikasih tahu? Oh enggak, kan katamu jangan ngasih tahu. Iya kan?
mulutnya kita, sampai biarkan orang itu yang menceritakan masalahnya kepada orang lain. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu berhenti. Kalau masih suka curhat sana sini lalu bilang, jangan bilang-bilang, tapi dia sendiri yang bilang-bilang. Nanti sudah ribut baru dia bilang si A yang menyampaikan, si B yang menyampaikan. Padahal bukan, dia sendiri yang menyampaikan kepada banyak orang. Ini yang namanya lidah panjang. Yang selanjutnya ada yang namanya lidah ular. Coba pulang Bapak Ibu kasih keluar lidahnya masing-masing, terus suruh istrinya periksa atau suruh suaminya periksa. Lidahku lidah biasa atau lidah ular? Lidah ular adalah lidah yang licik, lidah yang menipu, lidah yang suka menceritakan sesuatu yang tidak baik, yang tidak jujur. Jadi lidah cuma kecil. Kalau ada istilah tangan panjang, cuma satu tangan panjang. Tetapi lidah ini ternyata banyak sekali istilahnya. Banyak, saya saking banyak sampai saya bingung. Ada yang namanya lidah buaya, ternyata ada lidah buaya juga Bapak Ibu. Tetapi saya cuma ngambil 3 ini, lidah 2, lidah panjang, lidah ular. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang mau cerita langsung bilang, kok golongan apa ini? Lidah panjang, lidah 2 atau lidah ular? Supaya langsung stop. Jaga setiap perkataan kita. Ingat, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tergolong di dalamnya, orang yang lidahnya 2, orang yang lidahnya panjang, atau orang yang memiliki lidah ular. Yakobus 3 ayat 3 berkata bahwa kita mengenakan kekang kepada mulut kuda supaya ia menurut kehendak kita, sehingga kita mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau saya boleh balik katakan bahwa kita manusia mengenakan kekang kepada kuda sehingga kita bisa mengendalikan dia. Kita pun harus mengenakan kekang kepada mulut kita, kepada lidah kita, sehingga seluruh tubuh kita bisa dikendalikan dengan baik. Meskipun lidah sangat kecil dan tersembunyi di dalam rongga mulut, namun lidah yang sangat kecil itu dapat membangkitkan peristiwa besar dalam segala perkara. Karena lidah tubuh binasa, karena lidah bisa geger satu dunia, karena lidah rumah tangga bisa hancur, karena lidah gereja bisa pecah, karena lidah suami istri anak-anak bisa bertengkar, karena lidah kita bisa mendapatkan sahabat, tetapi karena lidah juga kita bisa mendapatkan musuh. Semuanya karena lidah. Oleh sebab itu kalau karena lidah kau tidak bisa masuk kerajaan surga, maka potonglah lidah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena kita di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah hidup di dalam anugerah, kita bisa untuk mengendalikan lidah kita. Lidah hanya kecil, tetapi kita harus berhati-hati untuk mengendalikan dia. 1 Petrus 3 ayat 10. Ini bagus sekali ayatnya Bapak Ibu. Sangat-sangat bagus. 1 Petrus 3 ayat 10, firman Tuhan berkata bahwa siapa yang mau mencintai kehidupan dan melihat hari-hari baik, biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan yang menipu. Selanjutnya ada lagi firman Tuhan. Kalau saya buka banyak itu tentang lidah ya, kita bisa besok baru pulang Bapak Ibu. Siapapun yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, maka ia harus menjaga perkataannya dari yang namanya kejahatan dan penipuan. Jadi kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, kalau hari-hari ini kita sedang tidak baik-baik saja, coba lihat kembali diri kita. Mungkinkah kita sedang tidak bisa menjaga perkataan kita? Mungkinkah kita sedang mengucapkan hal-hal yang salah? Pagi hari ini mari Bapak Ibu kita belajar untuk menjaga lidah kita sehingga kita melihat hari-hari yang baik. Janganlah perkataan kita menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Jangan ada silet di setiap ucapan kita. Setiap kali kita bicara, ujungnya selalu menggores hati orang. Setiap kita bicara selalu melukai orang. Jangan taruh silet di setiap perkataan kita, tapi taruhlah gula di setiap perkataan kita. Tapi ingat, jangan jadi penjilat untuk orang lain. Karena lidah kita fungsinya adalah menjilat dan mengecap. Oleh sebab itu banyak istilah, dia adalah penjilat. Ya, karena bisa menjilat seseorang, bisa menjilat pemimpin, bisa menjilat sahabat dengan lidah. Oleh sebab itu pagi hari ini jaga baik-baik lidah kita. Kalau ada banyak hal penting di dalam hidup kita, nama baik, kesehatan, keluarga, tetapi ingat 3 hal penting juga
juga yang harus kita jaga di dalam hidup kita. Yang pertama adalah pikiran. Karena ketika kita memiliki pikiran yang baik, perkataan, perbuatan kita akan menjadi baik. Pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Ketika kita khawatir, ketika kita berpikiran positif, nyatakanlah segala hal di dalam doa dan permohonan, dan percaya Tuhan Bapa Elohim akan menjaga hati dan pikiran kita. Kita juga harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Berdoa yang banyak kepada Tuhan, minta Tuhan untuk jaga hati kita, minta Tuhan untuk memberi kita kemampuan. Saring setiap hal yang kita dengar, jaga hati kita untuk selalu terkontrol hanya kepada Tuhan, sehingga hati kita tidak bisa mengontrol kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan setelah kita menjaga pikiran kita menjaga hati kita, jaga lidah kita, jaga mulut kita. Sebab apa yang kita pikirkan akan masuk di hati kita, dan itu akan keluar di perkataan kita, dan itu akan menjadi tindakan kita. Pagi hari ini saya mau setiap kita yang ada di tempat ini, pulang dari tempat ini, ingat bahwa kita hidup, kita harus menjaga pikiran kita harus menjaga hati kita harus menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita, sehingga kita bisa hidup dan melihat hari-hari yang baik. Amin Bapak Ibu. Saya undang WL dan pemain musik. Terima pujian sebab terima pujian sebab